Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita diberikan hidayah, taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, ma'asyiral muslimin, hari Kamis tanggal 7 Safar 1426 Hijriah atau tanggal 17 Maret 2005, saya akan menyampaikan yang berkaitan tentang masalah ruqyah, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk kaum muslimin. Karena kalau kita lihat sekarang ini, banyaknya perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan banyak juga penyakit-penyakit yang mengenai mereka dan juga musibah yang mengenai mereka. Apakah itu kemasukan jin, sihir, dan penyakit-penyakit yang lain yang harus diobati dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Tapi kebanyakan di antara mereka mengobatinya dengan cara syirik, dengan cara sihir, dan cara-cara yang bid'ah. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan jelaskan tentang pentingnya penyembuhan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ruqyah Nabi yang sahih. Tidak diragukan lagi bahwa penyembuhan dengan Al-Quran dan dengan apa-apa yang ditegaskan dari Nabi SAW berupa ruqyah merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 44, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa." Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pengertian dari Al-Quran pada ayat di atas adalah Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran secara keseluruhan adalah penyembuh, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat di atas. Allah berfirman juga dalam surah Yunus ayat 57, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan demikian, Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di antara seluruh obat hati dan juga obat fisik, sekaligus sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang mampu dan mempunyai kemampuan untuk melakukan penyembuhan dengan Al-Quran. Jika pengobatan dan penyembuhan dilakukan secara baik terhadap penyakit dengan didasari dengan kepercayaan dan keimanan, penerimaan yang penuh, keyakinan yang pasti, terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak ada satu penyakit pun yang mampu melawan Al-Quran untuk selama-lamanya.
Bagaimana mungkin penyakit-penyakit itu akan menentang dan melawan firman-firman Allah, Rabb bumi dan langit, yang jika firman-firman itu turun ke gunung, maka ia akan memporak-porandakan gunung-gunung tersebut. Atau jika turun ke bumi, niscaya ia akan membelahnya. Oleh karena itu, tidak ada satu penyakit hati dan juga penyakit fisik pun, melainkan dalam Al-Quran terdapat jalan penyembuhannya. Ada sebab-sebab kesembuhannya serta pencegahan terhadapnya bagi orang-orang yang diberikan pemahaman oleh Allah terhadap kitabnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran beberapa penyakit hati dan fisik, juga disertai penyebutan penyembuhan hati dan juga fisik. Adapun penyakit-penyakit hati terdiri dua macam, yaitu penyakit syubhat, penyakit kesamaran, ketidakjelasan, keraguan-raguan, dan yang kedua penyakit syahwat, yaitu penyakit hawa nafsu. Allah yang Maha Suci telah menyebutkan beberapa penyakit hati secara terperinci yang disertai dengan beberapa sebab, sekaligus cara penyembuhan penyakit-penyakit tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun." Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, sedang dia dibacakan kepada mereka, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Allamah Ibnu Qayyim mengemukakan, "Faman lam yashfihi al-Qur'an fala syafahu Allah, wa man lam yakfihi fala kafahu Allah." Barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran, berarti Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak dicukupkan oleh Al-Quran, maka Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya. Ini terdapat dalam kitab Zadul Ma'ad, juz yang keempat. Mengenai penyakit-penyakit badan atau fisik, Al-Quran telah membimbing dan menunjukkan kita kepada pokok-pokok pengobatan penyembuhannya, dan juga kaidah-kaidah yang dimilikinya, yakni bahwa kaidah pengobatan penyakit badan secara keseluruhan terdapat dalam Al-Quran, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, melindungi diri dari hal-hal yang menimbulkan penyakit. Yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan. Ini bisa dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad di juz yang keempat. Jika seorang hamba melakukan penyembuhan dengan Al-Quran secara baik dan benar, niscaya dia akan melihat pengaruh yang sangat menakjubkan, dan dalam sekejap insya Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mencoba ketika dia jatuh sakit, kemudian dia tidak menemukan dokter yang bisa menyembuhkan, maka kata Imam Ibnu Qayyim, saya berusaha mengobati dan menyembuhkan diriku dengan surah Al-Fatihah. Maka aku melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Aku ambil segelas air Zam-Zam dan membacakannya padanya surah Al-Fatihah berkali-kali, lalu aku minumnya hingga aku mendapatkan kesembuhan total. Selanjutnya aku bersandar dengan cara tersebut dalam mengobati berbagai penyakit, dan aku merasakan manfaat yang sangat besar. Kemudian aku beritahukan kepada orang banyak yang mengeluhkan suatu penyakit, dan banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz yang keempat, dan dalam kitab Ad-Da' wad Dawa. Demikian juga pengobatan dengan ruqyah. Ruqyah Nabawi yang diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, merupakan obat yang sangat bermanfaat. Apabila doa tersebut terhindar dari penghalang-penghalang terkabulnya doa tersebut, maka ia merupakan sebab yang sangat bermanfaat dalam menolak hal-hal yang tidak disenangi, dan akan tercapai hal-hal yang diinginkan. Yang demikian itu termasuk salah satu obat yang sangat bermanfaat, terutama bagi orang-orang yang terkena sihir, kemasukan jin, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Maka dengan Al-Quran ini dapat menyembuhkan, dan juga dengan hadis Nabi yang sahih dapat menyembuhkan. Dan yang perlu diperhatikan, bahwa ayat-ayat
zikir-zikir, doa-doa dan beberapa ta'awudz, permohonan perlindungan kepada Allah yang dipergunakan untuk mengobati atau untuk ruqyah, pada hakikatnya pada semua ayat, pada semua zikir-zikir dan doa-doa yang datang dari Nabi, semuanya memberikan manfaat yang besar dan juga dapat menyembuhkan. Namun ia memerlukan penerimaan dari orang yang sakit dan kekuatan orang yang mengobati dan pengaruhnya. Jika suatu penyembuhan itu gagal, maka yang demikian itu disebabkan oleh lemahnya pengaruh pelaku, atau karena tidak ada penerimaan oleh pihak yang diobati, atau adanya rintangan yang kuat dalamnya yang menghalangi reaksi obat. Pengobatan dengan ruqyah dapat dicapai dengan dua aspek, yaitu dari pihak pasien, orang yang sakit, dan pihak orang yang mengobati. Dari pihak pasien, yaitu dia harus mempunyai kekuatan, kesungguhan, bergantung kepada Allah, serta keyakinan yang pasti bahwa Al-Quran memang penyembuh sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan ta'awudz yang benar, yang sesuai dengan antara hati dan lisan, maka yang demikian itu merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap penyakit, perlawanan kepada syaitan yang mengganggu, dan juga perlawanan kepada orang yang menyihir. Dan seorang yang melakukan perlawanan tidak akan memperoleh kemenangan dari musuh kecuali dengan dua hal. Yang pertama, keadaan senjata yang dipergunakan haruslah benar, bagus, dan kedua tangan yang menggunakannya juga harus kuat. Jika salah satu dari keduanya hilang, maka senjata itu tidak banyak berarti, apalagi jika kedua hal itu tidak ada. Karena itu senjata yang kuat yaitu bertauhid kepada Allah, tawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah saja. Ini senjata yang paling kuat. Yang kedua, dari pihak yang mengobati dengan Al-Quran dan Sunnah juga harus memenuhi kedua hal di atas. Karena itu Imam Ibn Tin mengatakan ruqyah dengan menggunakan beberapa kalimat ta'awudz, kalimat perlindungan, dan juga yang lainnya dari nama-nama Allah adalah pengobatan rohani. Jika dilakukan oleh lisan orang yang baik, maka dengan izin Allah kesembuhan tersebut akan terwujud. Nah, sekarang saya akan bahas yang pertama tentang definisi ruqyah. Ruqyah jamaknya ruqa, yaitu al-audzah atau ta'wid, wa hiya al-ayatul ruqa wa hiya al-ayat wal adhkar wal adiya allati tuqra'u 'ala al-marid wa hiya allati tusamma bil azaim. Ruqyah yaitu perlindungan dengan ayat-ayat, zikir-zikir, doa yang dibacakan kepada orang sakit, yang dinamakan juga dengan azaim. Atau ruqyah yarqi bihal insan min faza'in aw junun aw ghairihi. Doa perlindungan yang biasa dipakai untuk menjampi orang sakit atau orang yang takut, orang gila atau yang lainnya. Dan ruqyah ini ada sebelum Islam. Jadi sebelum Islam ini ruqyah itu sudah ada, seperti disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu datang ke rumahnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an melihat bahwa istrinya datang kepadanya seorang yang meruqyah. Kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Inna ala Abdullah la aghniya yani syirik." Sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud itu sangat jauh dari perbuatan syirik. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, "Inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkallah syirik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada istrinya, sesungguhnya cukup kalau engkau sakit, engkau berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, "Adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama." Ya Allah, hilangkanlah penyakit, engkaulah Rabb manusia, sembuhkanlah, engkaulah yang dapat menyembuhkan,
Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Jadi di sini disebutkan bahwa istri Abdullah bin Mas'ud pernah didatangi oleh seorang wanita yang biasa meruqyah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membantah dan menjelaskan ruqyah yang benar. Karena pada waktu itu wanita itu memakai benang. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Apa benang ini?" Kata istrinya, "Ini benang yang dia pakai untuk meruqyahku." Kemudian diambil oleh Abdullah bin Mas'ud, diputuskan. Kemudian dikatakan sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud itu sangat jauh dari perbuatan syirik. Kemudian dijelaskan hadis yang tadi, inna ruqa wa tamaima wa tiwalad syirqun, kemudian diajarkan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain yang menunjukkan bahwa ruqyah ini juga ada pada zaman sebelum Islam, yaitu sebagaimana riwayat Imam Malik dalam Muwatta dari Umrah bin Abdurrahman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk kepada Aisyah dalam keadaan dia sakit. Kemudian ada seorang Yahudiyah yang meruqyah. Kemudian Abu Bakar mengatakan radhiyallahu an, arqiha bi kitabillah. Hendaknya engkau ruqyah dengan kitabullah. Ini disebutkan dalam kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Jadi ruqyah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sebagaimana juga dalam riwayat Muslim hadis Dimad bin Sa'labah. Dimad bin Sa'labah datang ke Mekah, kemudian orang-orang mengatakan bahwasanya ada seorang yang bernama Muhammad Majnun, gila. Apakah engkau bisa untuk meruqyah dia? Kemudian kata Dimad, kalau seandainya aku lihat orang itu, maka insya Allah Allah akan menyembuhkan di atas tanganku. Kemudian Dimad bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan Dimad mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku meruqyah dari gangguan-gangguan jin dan syaitan, dan Allah banyak menyembuhkan dengan tanganku ini. Apakah engkau mau disembuhkan? Kata Dimad kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah membacakan khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh may yahdihillahu sampai akhir. Kemudian setelah itu Dimad minta mengulangi sampai 3 kali. Dan kata Dimad, aku mendengar perkataan dukun, tukang sihir, dan juga tukang-tukang syair, aku belum pernah mendengar kalimat yang kau ucapkan itu. Setelah itu Dimad masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa ruqyah itu ada sebelum datangnya Islam ini. Kemudian dalam Islam diajarkan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti saya akan jelaskan ruqyah yang benar menurut syar'i. Kemudian yang kedua, tentang hubungan ruqyah dengan akidah. Ruqyah ini mempunyai hubungan yang erat dengan akidah. Karena kalau kita lihat, ada orang-orang yang meruqyah sebagaimana orang-orang jahiliyah, mereka meruqyah dengan minta tolong kepada syaitan, minta tolong kepada jin, minta tolong kepada hantu, dan yang lainnya. Kemudian mereka juga pakai tumbal, pakai penyembelihan dan yang lainnya, dan syarat-syarat tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada laki-laki dari manusia yang mereka berlindung, minta perlindungan kepada jin, laki-laki dari jin, maka bertambahlah kesombongan mereka. Kemudian hubungan ruqyah dengan akidah lagi, yaitu ada juga orang yang meruqyah, dia bergantung kepada ruqyah secara total.
Artinya dianggap bahwa ruqyah itulah yang dapat menyembuhkan. Padahal ruqyah ini sebagai wasilah yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah dianggap sebagai penyembuh secara total dan dia bergantung kepada ruqyah, bukan bergantung kepada Allah. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah, sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Kemudian juga tentang hubungan dengan akidah, ada sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh ruqyah dengan alasan tawakal. Sebab Imam Bukhari memberikan bab dalam kitab At-Tib, yaitu bab malam yarqi, bab orang yang tidak ruqyah. Pada hakikatnya menurut para ulama bahwa ruqyah tidak menafikan tawakal. Adapun 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu mereka yang tidak minta diruqyah, dengan dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, yadkhuluna al-jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin humul ladina la yaqtawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan kain besi panas, tidak minta diruqyah, tidak tatayyur, tidak menganggap sial dengan sesuatu, dan mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang disebutkan dalam hadis yang sahih, wala yastarqun, mereka tidak minta diruqyah. Adapun kalau mereka meruqyah secara hukum syar'i boleh, atau ada orang lain meruqyah dia, itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian juga Nabi meruqyah keluarganya yang sakit. Kemudian Nabi juga meruqyah sendiri. Jadi ruqyah secara syar'i dibolehkan, dan nanti akan saya jelaskan di poin selanjutnya tentang ruqyah ini. Selanjutnya tentang hukum ruqyah. Jadi yang kedua tentang hubungan ruqyah dengan akidah. Kemudian yang ketiga tentang hukum ruqyah. Bagaimana sebenarnya hukum ruqyah menurut syariat Islam. Sebelum saya membahas tentang hukum ruqyah menurut syariat Islam ini, saya akan jelaskan bahwasanya siapa saja dari kaum muslimin yang mereka menderita penyakit, terkena musibah, apakah kemasukan jin, terkena sihir, santet, guna-guna atau yang lainnya, maka mereka harus ingat bahwa ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus berusaha untuk berobat agar penyakit yang mengenai dia disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang menimpa dia, penyakit yang menimpa dia, ini cobaan dari Allah, dan itu akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia diperintahkan untuk sabar. Di samping dia ikhtiar, dia sabar, dan juga dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh dia untuk berobat, tidak boleh dia diam. Sebab Nabi bersabda, likulli da'in dawa, fatadawaw wa la tatadawaw biharam. Setiap penyakit ada obatnya, dan hendaklah kalian berobat, tapi jangan kalian berobat dengan yang haram. Nah, di antara berobat yang dibenarkan oleh syariat ya ruqyah.
Kemudian dalam riwayat yang lain, innallaha lam yaj'al shifaakum fi ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi berobat dengan ruqyah, dengan menjampe itu dibenarkan menurut syariat. Adapun datang ke dukun, datang ke orang pintar, datang ke tukang ramal, menanyakan kepada mereka tentang sesuatu atau minta pengobatan dari mereka, secara hukum syar'i tidak boleh. Nabi SAW bersabda, "Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang datang kepada dukun, orang pintar, tukang ramal, lalu menanyakan kepadanya sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi bersabda, "Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi orang pintar, tukang ramal atau dukun, lalu ia membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi apabila seorang terkena sihir, guna-guna, santet, kesurupan jin dan lainnya, atau penyakit menahun yang tidak kunjung sembuh, maka tidak boleh sekali-kali bagi seorang muslim atau muslimah mendatangi dukun. Tidak boleh mendatangi tukang sihir, tidak boleh mendatangi paranormal, karena datang kepada mereka adalah dosa besar. Dan tidak boleh pula bertanya kepada mereka tentang penyakit maupun tentang hal-hal yang gaib, karena tidak ada yang tahu perkara yang gaib melainkan hanya Allah saja. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu perkara yang gaib, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ya, Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-A'raf ayat 188. Maka saya lanjutkan, setelah dianjurkan tentang berobat bagi orang yang terkena penyakit, maka kita bahas tentang hukum ruqyah. Ruqyah menurut syar'i. Bagaimana ruqyah menurut syar'i yang diajarkan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebutkan hukum ruqyah yang syar'i, berarti ada juga ruqyah yang tidak syar'i. Nah, yang syar'i ini dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan memenuhi syaratnya. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, setelah membawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang meruqyah Sayyidul Qaum dengan Al-Fatihah, Al-Hafidz mengatakan, wa fil hadithi jawaz ruqyah bi kitabillah wa yaltahiqu bihi ma kana bi dzikri wa du'a'il ma'thur. Jadi bolehnya ruqyah dengan kitab Allah, dan juga yang sama dengan itu ya dengan zikir-zikir dan doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ruqyah yang dibolehkan. Yang pertama adalah ruqyah dilakukan dengan kalamullah.
atau namanya atau sifatnya, atau dengan doa-doa yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dilakukan dengan bahasa Arab. Yang ketiga diucapkan dengan bahasa Arab dengan makna yang jelas dan dapat dipahami. Yang keempat, tidak boleh ada sesuatu yang haram dalam kandungan ruqyah itu. Misalnya dia memohon pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menggunakan nama jin atau raja-raja jin dan semacamnya. Dia tidak boleh ada sesuatu yang haram, meminta perlindungan kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, ini syirik. Yang kelima, tidak bergantung kepada ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Jadi ruqyah sebagai perantara aja kita bacakan, tapi kita tidak boleh bergantung kepada ruqyah dan tidak menganggapnya sebagai penyembuh. Yang keenam, kita harus yakin bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan kekuatan sendiri, tetapi ruqyah itu berpengaruh dengan izin Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu maka ruqyah dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, ruqyah syar'iyyah, yaitu ruqyah yang telah memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan dengan ayat-ayat dan hadis Nabi yang sahih. Yang kedua, ruqyah yang bid'ah, yang tidak terpenuhi syaratnya, ya ruqyah yang tidak menggunakan bahasa Arab, ruqyah yang menggunakan makna yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami, mengandung unsur-unsur kesyirikan, kemudian juga mencaci maki, mencela, atau dengan pakai pukulan-pukulan tertentu, dengan cara-cara tertentu, dengan kaifiyah tertentu. Ini tidak dibolehkan. Jadi ruqyah yang terbaik adalah dengan menggunakan ayat Al-Quran berdasarkan firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian kita gunakan yang terbaik ruqyah itu dengan ayat dan hadis Nabi yang sahih, doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW yang sahih. Kemudian hadis-hadis yang menganjurkan ruqyah syar'i. Hadis-hadis yang menganjurkan ruqyah syar'i. Kalau tadi saya sebutkan bahwa ruqyah itu boleh dengan syaratnya, dan juga fatwa-fatwa ulama menyebutkan tentang bolehnya dengan dasar hadis Nabi, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak ada kesyirikan. Syekh bin Baz juga berpendapat demikian, bahwa ruqyah itu boleh dengan dasar hadis Nabi yang sahih, dan ruqyah itu harus dengan ayat-ayat dan doa-doa yang ma'thur. Begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian hadis-hadis yang menganjurkan untuk ruqyah syar'i, di antaranya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, adalah Rasulullah menyuruh saya untuk meruqyah minal ain, dari penyakit ain, dari penyakit mata yang jahat. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Karena Rasulullah ya'muruni an astarqi minal ain. Kemudian juga dalam hadis Nabi bersabda, man istata'a minkum ay yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia lakukan. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Awal hadis ini dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ada seorang yang digigit oleh kalajengking. Kami sedang duduk dengan Rasulullah. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang bisa meruqyah? Artinya dia digigit kalajengking, siapa yang bisa meruqyah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah saya ruqyah? Kemudian Rasul bersabda, man istata'a minkum yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, hendaklah ia lakukan. Kemudian juga hadis Auf bin Malik al-Asja'i, kami biasa meruqyah pada zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah melihat, kata Rasulullah, i'ridu alayya ruqakum,
la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha syirkun. Tunjukkan kepada aku ruqyah kalian. Tidak apa-apa meruqyah selama tidak ada kesyirikan. Dan juga beberapa hadis yang lain yang berkaitan tentang ruqyah ini. Di antaranya yang perlu saya ingatkan bahwa ruqyah ini masyru', disyariatkan sebelum terjadinya penyakit atau gangguan. Yang kedua, sesudah terjadinya bala, artinya musibah, atau kalau sudah terkena gangguan itu. Ini ada dua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada yang sebelum terjadinya, ada yang sudah terjadi. Doa dan perlindungan yang dibaca sebelum datangnya penyakit atau untuk mencegah datangnya bala, supaya tidak terkena mata jahat, sihir atau yang lainnya, yaitu membentengi diri dari orang yang ditakuti dengan membaca kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, binatang berbisa, dan setiap mata yang jahat. Dan juga Nabi membacakan kepada cucunya Hasan dan Husain doa perlindungan, wa'izukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Aku berlindung kepada Allah, aku memohon kepada Allah untuk melindungi kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap gangguan syaitan dan binatang yang berbisa dan pandangan mata yang jahat. Kemudian dibacakan juga untuk meruqyah di antara yang datang dari Nabi, kita bacakan ayat Al-Fatihah atau dengan doa yang datang dari Nabi, ta'awudz yang datang dari Nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه مؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Kemudian selanjutnya ruqyah untuk menolak bahaya. Kalau sudah terjadi, kalau tadi sebelum terjadi, kalau sekarang sudah terjadi. Jadi ruqyah apabila sudah terjadi, orang sudah kena penyakit atau terkena gangguan jin atau yang lainnya, maka dia ruqyah dengan ruqyah yang syar'i. Seperti dalam satu riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi pernah mengeluh sakit. Kemudian malaikat Jibril meruqyah Nabi dengan membaca Bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi 'ainin. Jadi malaikat Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan
dari setiap penyakit. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu, dan juga dari gangguan orang yang hasad apabila dia hasad, dan dari gangguan mata yang jahat. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Sa'id bahwa malaikat Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wahai Muhammad, engkau ada keluhan penyakit? Kata Nabi, iya. Kemudian malaikat Jibril membacakan, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfika bismillahi arqika. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Dengan nama Allah, aku meruqyah kamu dari setiap segala sesuatu yang membahayakan kamu, dari setiap kejahatan atau dari setiap mata yang jahat, yang hasad. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu. Dengan nama Allah, aku meruqyah kamu. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, apabila ada seorang dari keluarganya yang sakit, Nabi SAW meniupkan dengan membacakan Qul huwallahu ahad, kemudian Qul huwallahu ahad dan Qul huwallahu nas. Dan Nabi usap dengan tangan kanannya, kemudian sembuh. Atau kalau kita sakit, kita meruqyah dengan membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian membaca A'udzu bi'izzatillah atau A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi aku berlindung pada Engkau ya Allah dengan kekuasaan Engkau dari kejahatan apa yang aku dapati dan juga yang aku khawatirkan. Adapun ruqyah yang syar'i dari ayat-ayat Al-Quran, kalau ini untuk kita, kemudian juga untuk keluarga, bisa juga kita bacakan buat orang lain, bisa juga ditambah dengan ayat-ayat Al-Quran, terutama bagi orang yang terkena sihir atau orang yang kemasukan jin. Itu bisa dilakukan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Menurut penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau menjelaskan tentang orang yang terkena sihir. Itu cara yang pertama, mengetahui tempat di mana buhulnya ditanamkan kemudian dibuang. Dan ini yang paling manjur untuk pengobatan yang terkena sihir. Cara yang kedua, menggunakan ruqyah yang sesuai dengan syariat. Di antaranya kata beliau, menumbuk 7 helai daun pohon sidar, daun bidara yang hijau di antara 2 batu, lalu menyiramkan air ke atasnya sebanyak jumlah air yang cukup untuk mandi, dan dibacakan dalamnya sebelum diminum dan sebelum disiramkan kepada orang yang sakit, yang terkena jin atau yang terkena sihir. Itu dibacakan beberapa ayat Al-Quran. Di antara ayat-ayat yang dibacakan menurut penjelasan beliau yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, membacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'udu 'idzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian dibacakan lagi ayat dalam surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122, wa auhayna ila Musa an alqi 'asa fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kemudian dibacakan surah Yunus ayat 79 sampai 82, wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun
falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amal al-mufsidin wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Kemudian bacakan lagi ayat dalam surah Thaha ayat 65 sampai 70. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kemudian membacakan surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas. Kemudian baca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian membacakan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, setelah membacakan ayat-ayat di atas pada air yang sudah disiapkan, hendaknya diminum oleh orang yang sakit sebanyak 3 kali dan kemudian mandi dengan menggunakan sisa air tersebut. Dengan demikian insyaallah penyakit sihir akan hilang. Jadi orang yang terkena sihir itu insyaallah akan hilang. Dan jika perlu boleh diulang 2 kali atau 3 kali sehingga penyakit sihir benar-benar sirna. Hal ini sudah dipraktekkan dengan izin Allah, banyak memberikan manfaat. Dan pengobatan seperti ini juga sangat baik bagi suami istri yang memang diganggu oleh syaitan sehingga dia tidak bisa berhubungan. Ini juga bisa diobati dengan daun bidara dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dibacakan juga untuk meruqyah di antara yang datang dari Nabi di samping ayat Al-Quran, ya kita bacakan ayat Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian juga kalau dia sanggup membacakan seluruhnya surah Al-Baqarah itu bagus. Atau dengan doa yang datang dari Nabi, ta'awudz yang datang dari Nabi, seperti kita membacakan As'alullahal azim rabbal 'arsyil 'azim ayyashfiyak. As'alullahal azim rabbal 'arsyil 'azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim rabbal 'arsyil 'azim ayyashfiyaka. Jadi aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabb pemilik arsy yang agung, agar dia menyembuhkan kamu. Atau membaca Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa la shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb pemelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Atau dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, binatang berbisa dan setiap mata yang jahat. Dan ini bisa diulang-ulang. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Atau baca juga yang lain yang datang dari Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaan dan siksaannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan syaitan dan dari kedatangan mereka kepadaku.
Atau membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, a'udzu bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaq wa dara'a wa bara wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tidak dapat ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari kejahatan apa yang telah dia jadikan dan dia ciptakan, serta dari kejahatan yang turun dari langit, dari kejahatan yang naik ke langit, dari kejahatan yang tenggelam ke bumi, dari kejahatan yang keluar dari bumi, dari kejahatan fitnah malam dan siang, dan dari kejahatan setiap yang datang di waktu malam, kecuali yang datang dengan tujuan baik, wahai Rabb yang Maha Pemurah. Ini diantara doa-doa yang dibaca ketika kita meruqyah. Dan doa ini kalau kita bacakan dengan ikhlas karena Allah, sesuai dengan contoh Nabi, insya Allah akan menyembuhkan. Dan yang perlu kita ingat bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah. Yang kedua, yang mempunyai kekuatan adalah Allah untuk menyembuhkan. Yang ketiga, kekuatan itu datang dari apa yang Allah berikan kekuatan dari kalimat-kalimatnya, yaitu dari ayat-ayat Al-Quran dan doa. Nah sekarang ini banyak yang dianggap yang mempunyai kekuatan orang yang meruqyah. Ini salah. Dianggap bahwa orang itulah yang dapat menyembuhkan, sampai orang-orang datang kepada dia minta disembuhkan penyakit, seolah-olah dialah yang menyembuhkan, padahal yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini harus memenuhi syaratnya. Bagaimana supaya bisa sembuh seorang dari penyakit itu? Maka orang yang meruqyah pun harus memenuhi syaratnya. Saya akan jelaskan tentang bagaimana sifat al-mu'alij, orang yang meruqyah itu. Sebab sekarang ini banyak orang-orang yang meruqyah yang dia hanya bisa membacakan ayat, tapi kemudian orang datang kepada dia dan dijadikan sebagai mata pencaharian. Ini salah. Dan ruqyah yang dilakukan pun banyak yang menyimpang. Yang dibacakan oleh Nabi ayat-ayat saja, tapi ini digunakan dengan pukulan, mencekik dan yang lainnya. Enggak ada contoh dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah meruqyah orang hanya mengatakan ukhruj ya aduwallah. 3 kali, ukhruj ya adullah, ukhruj ya adullah, keluar wahai musuh Allah. Ana Rasulullah, saya Rasulullah. Seperti Nabi mengobati atau meruqyah Utsman. Dia merasakan sesuatu kemudian dipegang dadanya oleh Nabi, kemudian ukhruj ya adullah. Tidak pakai dipukul. Memang ada keterangan dari ulama boleh dalam kondisi tertentu, tapi sekedarnya saja, seperti dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau dengan cara atau kaifiat tertentu. Ini banyak melanggar. Kemudian juga dijadikan sebagai maisha. Ini pelanggaran dalam meruqyah. Makanya orang yang meruqyah dia harus tahu lebih dahulu bagaimana sifat yang harus dipenuhi. Dijelaskan dalam kitab Fatwa Ulama fi Ilaj As-Sihr wal Mas wal Ain wal Jan, yang dijawab oleh para ulama, yang dikumpulkan oleh Nabil bin Muhammad Mahmud. Dijelaskan di halaman 310 tentang sifat al-mu'alij bil ruqyah syar'iyyah, sifat orang yang meruqyah. Yang pertama kata beliau, ayyakuna mu'taqidan aqidat as-salaf as-salih. Orang yang meruqyah itu harus mempunyai i'tiqad akidah salaf. Yang kedua, dia harus mewujudkan tauhid yang ikhlas kepada Allah dalam perkataan dan perbuatannya. Yang ketiga, dia harus meyakini bahwasanya kalamullah itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap jin dan syaitan. Yang keempat, bahwasanya dia mengetahui tentang keadaan jin dan syaitan. Seperti bagaimana mengobati atau membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengusir jin itu, dia tahu. Kemudian yang kelima, dia menjauhkan barang-barang yang haram.
Yang keenam, dia selalu berzikir kepada Allah. Jadi dia yang mengobati juga harus terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dan zikir pagi dan sore dia baca untuk berlindung. Kemudian dia ikhlas dalam meruqyah, tidak mensyaratkan upah, tidak mengharapkan sesuatu, tapi dia ingin mengobati orang, memberikan manfaat kepada saudaranya. Dan dia yang terakhir iltizam, multazim kepada Al-Quran dan Sunnah ketika dia mengobatinya. Dan tentang syarat ruqyah tadi sudah saya sebutkan 3, kemudian ditambah lagi dengan yang lainnya, yaitu tidak boleh meruqyah itu, ini syarat orang yang meruqyah. Tapi syarat ruqyah itu sendiri yang tadi sudah saya sebutkan 3, ditambah lagi dengan yang lain, yaitu tidak boleh dia meruqyah atau meminta atau berlindung atau berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh. Tidak boleh juga lafaz ruqyah itu dengan lafaz yang haram, seperti mencaci maki, kemudian mencela, kemudian menghina. Kemudian juga tidak boleh dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang tidak benar, dengan gerakan tertentu, dengan sifat tertentu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini harus dipahami tentang cara meruqyah, dan yang seperti ini siapa saja pun bisa meruqyah. Nah, sekarang ini mesti ada orangnya khusus yang meruqyah. Kemudian orang datang kepada dia seperti dia sebagai tabib, sebagai dokter yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan nanti orang-orang yang meruqyah ini akan timbul dalam hatinya sifat sombong, sifat ujub, dan dia menganggap bahwa dialah yang bisa mengeluarkan jin, mengeluarkan syaitan, mengobati penyakit. Padahal ini amanah dari Allah SWT. Yang bisa dia bantu. Tapi kalau dia tidak sanggup, ya sudah. Karena para ulama tidak menjadikan ruqyah ini sebagai mata pencaharian, dan tidak menjadikan sebagai pekerjaan khusus ruqyah ini. Jadi mereka sibuk dengan dakwah, mereka sibuk mengajak orang kepada jalan yang benar. Nah, kalau ada orang yang sakit dia bantu, tapi menjadikan sebagai pekerjaan tetap, ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan juga oleh para tabi'in. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan tentang ruqyah ini, yang pertama bahwa ruqyah ini sudah dikenal di zaman sebelum Islam dan dikenal juga di zaman jahiliyah. Yang kedua, ruqyah itu ada yang masyru', ada yang tidak masyru'. Artinya ruqyah ini dibagi menjadi 3, ada yang syirik, ada yang bid'ah, ada yang boleh. Yang syirik, ya, yang dia minta bantuan kepada jin, kepada orang mati atau syarat-syarat tertentu. Adapun yang bid'ah, yaitu dia menggunakan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seperti tadi yang saya sebutkan dengan cara caci maki, kemudian dialog. Setiap ruqyah itu harus dialog. Ini juga cara yang bid'ah, karena Nabi nggak pernah melakukan dialog. Jadi sekarang jadi satu kebiasaan kalau ruqyah itu mesti dialog dengan jinnya. Tidak, yang penting suruh dia keluar. Sampai ditanya Islam atau bukan, kafir dan yang lainnya, terus seperti itu. Terbawa arus dengan dialog. Ini bid'ah. Nabi tidak contohkan, sahabat tidak contohkan, dan salafus saleh tidak mencontohkan yang seperti ini. Jadi tugas kita meruqyah dan suruh mereka keluar jin itu. Jadi jangan terpengaruh dengan dialog. Kemudian dengan pukulan-pukulan yang keras, dengan ikatan tertentu dan yang lainnya. Adapun yang boleh, ya dengan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, sebaik-baik ruqyah itu dari kalamullah. Yang paling baik ruqyah dengan Al-Quran. Dari mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas, kita mulai dengan baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan juga ayat-ayat yang lainnya.
Jadi kita berlindung sejak awal itu ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, kemudian baca ayat Al-Qur'an. Dan kita pun berlindung juga dari gangguan syaitan. Kemudian dengan hadis Nabi yang tadi saya bacakan sebagian hadisnya. Kemudian yang keempat, beruqyah yang disyariatkan tidak menafikan tawakal. Ruqyah yang disyariatkan itu tidak menafikan tawakal. Kemudian yang kelima, ruqyah bisa kita lakukan untuk menolak bahaya dan bisa juga untuk menghilangkan sesudah terjadinya, menghilangkan bahaya itu. Untuk menolak bahaya, ya seperti yang tadi saya sebutkan, di antaranya juga setiap hari kita baca zikir, dan di rumah kita jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah. Itu untuk menolak bahaya. Di antaranya juga sebelum tidur baca ayat kursi, amanah Rasul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau Nabi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan ditiup dan diusapkan ke seluruh tubuh. Adapun sesudah terjadinya, yaitu dengan membacakan ayat Al-Quran dan ruqyah-ruqyah yang syar'i yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang keenam, adapun orang meruqyah dan menjadikan sebagai mata pencaharian, sebagai pekerjaan, ini tidak terkenal di zaman salafus saleh. Bahkan ini akan membahayakan kepada yang membaca dan yang dibaca, yang dibacakan. Karena jadikan pekerjaan sebagai hirfah. Maka disebutkan oleh Dr. Ali bin Nufayyi al-Ulyani dalam kitabnya Ar-Ruqqa ala Dawi Aqidatis Ahli Sunnah wal Jamaah wa Hukmu Tafarruq laha wa ittikhadhu hirfah. Jadi ruqyah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menjadikan ruqyah itu sebagai mata pencarian. Ini enggak boleh. Nah, sekarang ini banyak. Bahkan sebelum meruqyah itu dimintakan uangnya dulu. Mau bayar berapa? Berapa ratus ribu, berapa juta. Bukan dia membantu kaum muslimin, tapi malah dia meminta upah dengan sebab itu. Kalau memang dikasih dengan dia meruqyah boleh. Ada nasnya boleh. Tapi kemudian dia menetapkan harga dan yang lainnya secara hukum syar'i tidak benar dibenarkan, dan juga itu mengganggu keikhlasan. Makanya yang ketujuh, akhdul ujra ala ruqyah jaiz. Mengambil upah dengan sebab meruqyah boleh, tapi nggak boleh jadikan sebagai mata pencarian, tidak boleh jadikan sebagai pekerjaan. Kemudian yang terakhir, bahwa ruqyah ini kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan ruqyah ini kita dapat menyembuhkan penyakit kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin. Yang terpenting yaitu kita tawajuh kepada Allah, kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kesembuhan. Dan kita ini melakukan apa yang diperintahkan, yang dapat menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang mengobati, Allah yang menyembuhkan, dan Allah yang menghilangkan berbagai macam penyakit. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kitab-kitab yang saya jadikan sebagai rujukan dalam pembahasan tentang ruqyah ini, yang pertama kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Yang kedua, Fatawa Ulama fi Ilaj As-Sihr wal Mas wal Ain wal Jan, yang dijawab oleh para ulama, yang dikumpulkan oleh Nabil bin Muhammad Mahmud. Yang ketiga, kitab atau Kutaib Ar-Ruqqa ala Dhawi Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah wa Hukmu Tafarrughi laha wa ittikhadhuha hirfah oleh Dr. Ali bin Nufayyi al-Ulyani. Yang keempat, kitab Al-Ilaj bil-Ruqqa min al-Kitab wa Sunnah oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani. Dan yang kelima, yaitu saya nukil dari buku saya, Doa dan Wirid Mengobati Guna-Guna dan Sihir menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian.
wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.